Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Malam, tempat di mana setiap kisah horor bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah nyata dan fiksi mistis yang menggugah batin, menghentak logika, dan meninggalkan jejak di hati. Dengarkan dengan saksama, karena setiap cerita menyimpan pesan yang tak bisa diabaikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng, agar tak cerita-cerita berikutnya. Awal tahun 2000-an, desa Karangjati di kaki perbukitan masih sepi dan dikelilingi sawah luas. Listrik belum menjangkau semua sudut desa. Malam-malam gelap tanpa penerangan membuat jadwal ronda malam menjadi kegiatan penting. Meski tidak semua warga mau menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Saat itu giliran ronda jatuh ke tangan Warja, Hansip yang sudah belasan tahun menjaga keamanan desa. Duh, malam-malam begini perut malah lapar, gumam Warja sambil menuntun sepeda tuanya melewati jalanan desa yang sunyi. Suara gemeretak rantai. Sepeda tua mengiringi langkahnya. Warja melintasi pematang sawah yang gelap, hanya diterangi sinar bulan yang sembunyi di balik awan. Di kanan kiri, bentangan sawah luas tampak seperti bayangan datar, sunyi dan kosong. Angin malam menyusup sela-sela baju ronda, membuat kulitnya terasa gatal dan dingin. Pak Warja, masih ronda aja? Sapa suara dari kejauhan. Masih mbah, wong jadwalnya sekarang, jawab Warja singkat. Melambai ke arah rumah tua yang rimang-rimang terlihat di ujung jalan. 10 menit kemudian, saat ia melintasi tikungan di ujung sawah, pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang berjalan sendirian. Rambutnya panjang terurai, langkahnya cepat seolah buru-buru. Warja mengernyit, bingung karena tak pernah melihat wajah itu sebelumnya. Mbak, mau kemana malam-malam begini? Tanya Warja sambil mengayuh pelan, mendekat ke arah perempuan itu. Ke ujung sana, jawab si perempuan pelan, menunjuk ke arah perkebunan dengan jari tanpa menoleh. Sendirian, Mbak? Bahaya loh, mau saya antar? Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri diam di sisi jalan. Warja menggeser dudukan kayu sepeda tuanya. Ayo naik, katanya, mencoba tetap sopan. Perempuan itu pun naik ke boncengan. Tubuhnya ringan, langkahnya pelan. Warja mulai mengayuh sepeda, melewati jalan tanah yang sedikit menurun. Di kiri kanan hanya ada gelap, sawah, dan deru angin. Suara serangga samar terdengar dari kejauhan. Jalanan sunyi, terlalu sunyi. Warja menoleh sedikit ke belakang. Perempuan itu menunduk terus. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Warja merasa janggal, tapi mencoba tetap tenang. Maaf mbak, asalnya dari mana kok saya belum pernah lihat sebelumnya? Tak ada jawaban. Kerabat siapa di sini? Atau kerja di desa? Masih tak ada balasan. Warja mulai merasa tak nyaman. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membawa bau tak sedap. Hiding, Warja mengerut. Walah, ini bau apa? Amis banget, gumamnya. Ia menoleh ke kanan, melihat aliran sungai kecil yang biasa mengalirkan air sawah. Tapi malam itu airnya terlihat tenang. Bau itu semakin pekat, seperti darah atau udang busuk. Warja menoleh ke belakang. Mbak, nyium, bau amis enggak? Tanyanya. Tak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Mbak, sampean sakit ya? Tanya Warja lagi. Kali ini dengan nada lebih kuat. Tiba-tiba tubuhnya merinding. Ada sensasi dingin menjalar dari leher ke punggung. Ia menoleh lebih cepat. Rambut perempuan itu kini tersibak. Wajahnya berubah. Mata melotot besar. Wajahnya penuh darah dan nanah yang menetes dari pipi ke dagu. Mulutnya menyeringai lebar, seperti menahan tawa atau kemarahan. Ya Allah, Warja terpekik. Tangannya gemetar memegang setang sepeda. Sepeda ontel itu oleng, masuk ke pinggir sawah, dan terguling ke pematang. Warja terlempar, kepalanya terbentur batang padi. Semua gelap. Keesokan harinya, beberapa petani yang hendak ke sawah dikejutkan oleh temuan tubuh Warja yang tergeletak di tepi jalan. Bajunya basah, dan tubuhnya dingin. Mereka memanggil warga lain, lalu membawa Warja pulang ke rumahnya. Tubuhnya tidak luka parah, tapi matanya kosong dan mulutnya terus bergetar tanpa suara. Pak Warja, ini saya, Pak RT. Bapak kenapa? Tanya Pak Darto sambil menepuk bahunya. Diajak cewek ke kebun, gumam Warja pelan. Cewek siapa? Cantik, tapi mukanya hancur. Warga saling pandang. Tak ada yang paham maksud Warja. Ia terus bergumam tanpa arah, seolah masih melihat bayangan semalam. Istrinya hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya yang tidak biasanya seperti itu. Malamnya, rumah Warja dipenuhi tetangga yang penasaran. Tapi tak satu pun mendapat penjelasan yang jelas. Warja hanya terdiam di sudut ranjang, tubuhnya masih gemetar. Saya yakin itu bukan orang biasa.
bisik salah satu warga. Jangan asal nuduh. Mungkin Pak Warja kecapekan, jawab yang lain. Meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa takut, malam kembali turun. Ronda tetap dijalankan warga lain, tapi sejak malam itu, tidak ada yang mau menyusuri tikungan sawah sendirian. Di sudut rumah, Warja masih belum bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit rumah. Tangannya menggenggam erat kain sarung. Mulutnya bergerak pelan, seolah mengucap doa atau ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Perempuan itu masih jelas dalam ingatannya. Wajahnya, suaranya, bau busuknya, dan cara ia menatap membuat jantung Warja berdetak lebih cepat setiap kali mengingatnya. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan manusia, tapi tak seorang pun bisa percaya padanya. Tidak sepenuhnya. Tidak sekarang, dan Warja juga belum berani mengucapkan semuanya. Masih terlalu takut. Di luar, suara angin kembali terdengar lewat celah-celah. Dinding rumah terlalu kencang untuk malam yang tenang, terlalu dingin untuk desa yang sunyi. Warja masih belum pulih sepenuhnya. Sudah 3 malam sejak ia ditemukan pingsan di tepi sawah. Ia belum bisa bekerja dan lebih sering duduk diam di teras rumahnya. Menatap jalan desa tanpa bicara. Istrinya selalu mengawasi dari dalam. Takut suaminya tiba-tiba hilang ingatan atau bicara ngawur lagi. Setiap malam, suara angin yang berembus dari arah sawah membuat tubuh Warja gemetar tanpa sebab. Di dalam pikirannya, wajah perempuan itu masih muncul. Bau amis itu pun masih melekat di hidungnya. Di pos ronda, beberapa warga berkumpul membicarakan kejadian Warja. Kalau dia bukan lihat setan, kenapa bisa sampai jatuh dan pingsan? Celetuk salah satu warga. Makanya jangan ronda sendirian, timpal yang lain. Giliran malam ini jatuh ke tangan Jaka dan Darman. 2 pemuda desa yang belum lama ini ikut ronda. Jaka baru pertama kali ronda dan wajahnya sudah pucat sejak sore. Sebaliknya, Darman tampak santai, bahkan cenderung mengejek temannya. Gitu aja takut, Jak. Wong cuma jalan-jalan keliling desa, kata Darman sambil menyiapkan senter. Aku cuma nggak enak, Man. Soal Warja itu loh. Kayaknya bukan kecelakaan biasa, jawab Jaka pelan. Ah, paling dia kesurupan. Udah biasa kalau orang tua gitu, ucap Darman sembarangan. Mereka mulai berjalan dari pos ronda, menyusuri jalan depan rumah Pak Darto, lalu melewati musala yang kosong. Suasana sunyi, hanya ada suara jangkrik dan tiupan angin tipis dari arah utara. Jalanan tanah terasa lembab karena hujan 2 hari lalu. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah padam. Beberapa anjing menggonggong pelan dari balik pagar bambu, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak. Kita ke arah sawah nggak, Man? Tanya Jaka. Ya iyalah, masa cuman muter di sini? Ronda itu muter satu desa, jawab Darman tetap santai. Saat mereka melintasi area dekat kebun kosong, Darman tiba-tiba berhenti. Ia memasang telinga. Suara seperti ranting patah terdengar dari arah semak. Dengar nggak? Tanya Darman cepat. Dengar. Dari situ kan? Jaka menunjuk ke semak gelap. Mereka mendekat. Senter diarahkan ke semak semek. Tapi tak ada apa-apa. Tanah becek hanya meninggalkan bekas jejak kecil yang tidak jelas bentuknya. Jaka mulai gelisah. Sudahlah, Man. Gak ada apa-apa. Ayo balik aja, ucap Jaka sambil menarik lengan Darman. Lah, kamu ini, baru dengar suara dikit udah panik. Belum sempat Jaka membalas, pandangan mereka tertuju pada sosok di ujung jalan kecil. Seorang perempuan berdiri dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Siapa itu? Bisik Jaka. Gak tahu, tapi kelihatannya bukan warga sini, jawab Darman. Jangan didekati dulu. Bahaya, Man, tak tanya dulu. Mungkin dia tersesat. Darman mulai melangkah mendekat. Jaka menahannya, tapi Darman menepis tangannya. Ia memanggil perempuan itu, tapi tak ada respon. Langkah Darman semakin cepat. Darman, jangan dituruti, seru Jaka. Kalau kamu takut, pulang aja sana, sahut Darman tanpa menoleh. Perempuan itu mulai berjalan, pelan dan tertatih, ke arah jalan kecil yang menuju ke pinggir kebun. Darman mengikutinya. Jaka berdiri cemas, bingung harus mengikuti atau kembali ke pos ronda. Ia akhirnya memutuskan menunggu sebentar. 5 menit berlalu. Darman belum kembali. Darman, panggil Jaka. Tak ada jawaban. Ia mulai berjalan cepat ke arah yang dituju Darman. Tapi jalan itu gelap dan penuh ilalang. Tak ada suara, tak ada bayangan. Bahkan suara serangga pun hilang. Jaka berteriak sekali lagi, namun hanya angin yang menjawab. Tubuhnya mulai gemetar. Ia merasa tidak aman. Ia menyorot senter ke segala arah tapi tak menemukan apapun. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia memutar balik dengan cepat dan berlari kecil kembali ke pos ronda.
Napasnya terengah ketika sampai. Beberapa warga yang lewat bertanya mengapa ia sendirian. Darman belum balik. Dia tadi ngejar perempuan aneh, kata Jaka sambil duduk lemas. Warga mulai gelisah. Malam itu pos ronda jadi ramai. Beberapa orang mencoba mencari Darman ke arah kebun dan jalan kecil. Namun tak ditemukan jejaknya. Hanya ada rumput yang rebah. Tanda seseorang pernah melintas. Jangan-jangan kayak warja kemarin, kata seorang warga pelan. Pak Darto datang ke lokasi, ikut memimpin pencarian. Tapi sampai subuh, tak ada tanda-tanda Darman kembali. Ibu Darman menangis ketika diberi kabar. Rumahnya dipenuhi warga yang mencoba menenangkan. Sementara Jaka hanya bisa duduk diam, menggenggam erat gagang senter yang masih menyala lemah. Sepanjang hari, Darman tetap tidak ditemukan. Hanya rasa gelisah yang tinggal di tengah warga. Dan di dalam dada Jaka, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia merasa telah membiarkan temannya pergi tanpa tahu pasti siapa perempuan itu. Tanpa tahu apakah yang mereka lihat malam itu benar-benar manusia atau sesuatu yang lain, Jaka duduk lemas di pos ronda semalaman. Matanya tidak sempat terpejam sejak ia kembali sendirian. Setiap kali mengingat saat Darman mengejar perempuan itu ke arah kebun, perasaannya semakin tidak tenang. Ia menyesal tidak memaksa Darman berhenti. Penyesalan itu menumpuk dengan kecemasan. Beberapa warga sudah mencoba mencari, tapi hasilnya nihil. Sampai fajar menyingsing, tidak ada satupun tanda keberadaan Darman. Sekitar pukul 6 pagi, teriakan keras terdengar dari arah kebun yang tidak jauh dari pohon randu tua. Ada orang di atas pohon, seru salah satu warga. Warga lain segera berlarian ke arah suara. Beberapa dari mereka terdiam saat melihat sosok laki-laki duduk diam di salah satu cabang pohon randu besar yang menjulang tinggi. Itu si Darman, kata Pak Sarnadi sambil menunjuk ke arah atas. Loh, kok bisa dia naik ke situ? Tinggi banget itu, sahut warga lain dengan nada heran. Pohon randu itu terkenal karena batangnya berduri dan sulit dipanjat. Apalagi Darman terlihat duduk lemas dengan posisi kaki menjuntai ke bawah. Salah satu kakinya tampak berdarah. Beberapa laki-laki berusaha memanjat dan menolongnya turun. Dengan susah payah, mereka berhasil menurunkan Darman. Setelah sampai di tanah, tubuhnya langsung rebah. Nafasnya pelan dan matanya terbuka setengah. Darman, kamu dengar saya nak? Tanya Pak Darto sambil menepuk pipinya perlahan. Bilang apa-apa dulu man, timpal Jaka yang ikut mendekat dengan wajah cemas. Namun Darman tak menjawab. Ia hanya bergumam pelan, suaranya tak jelas. Mereka membuka kain celananya, luka di kakinya terlihat parah. Ada robekan dalam seperti tertusuk sesuatu. Darah masih merembes keluar, membuat beberapa orang panik. Warga pun bergegas membawanya ke puskesmas desa menggunakan sepeda motor milik Pak RW. Di ruang periksa, perawat segera membersihkan lukanya. Darman tidak mengeluh, hanya memejamkan mata dan menggigit bibir. Saat ditanya, ia tetap tidak menjawab. Matanya kosong. Perawat menyarankan agar Darman dirujuk ke rumah sakit karena lukanya cukup dalam dan ada kemungkinan infeksi. Itu, kabar soal penemuan Darman di atas pohon randu langsung menyebar ke seluruh desa. Di rumah Mak Rini, suasana menjadi panik. Ia yang sejak semalam tak bisa tidur langsung berlari keluar rumah saat mendengar kabar anaknya ditemukan. Anakku, kenapa pak? Kok bisa sampai naik pohon segala? Ucap Mak Rini dengan mata sembab. Tenang dulu bu, yang penting sudah ketemu. Sekarang dirawat, jawab Pak Sarnadi berusaha menenangkan. Beberapa tetangga datang menengok, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Darman bisa naik ke atas pohon randu setinggi itu. Semakin banyak yang menduga bahwa kejadian ini berkaitan dengan sosok perempuan yang juga ditemui warga beberapa malam sebelumnya. Kalau dihitung-hitung, itu perempuan muncul lagi pas Darman ronda, celetuk salah satu ibu. Iya, Jaka juga bilang dia lihat perempuan berdiri diam, kepala nunduk terus, timpal warga lain. Berarti memang ada yang gak beres, kata Pak Darto, mengangguk pelan. Sementara itu, warga yang sudah mulai bisa bicara sedikit masih belum mampu menceritakan seluruh kejadian malam itu. Ia hanya berkata bahwa perempuan itu bukan orang biasa. Setiap kali ditanya lebih jauh, warga akan menggigil dan menutup mulutnya rapat-rapat pagi itu. Jaka ikut menemani Marini ke rumah sakit, tempat Darman dirawat. Mereka duduk di ruang tunggu, menatap kosong ke arah pintu ruangan. Darman masih belum sadar penuh. Beberapa kali ia membuka mata, tapi tidak mengenali siapapun. Jaka, kamu benar-benar nggak tahu dia kemana? Tanya Mak Rini pelan. Saya cuma lihat dia ngikutin perempuan ke arah kebun. Bu, saya tunggu, tapi dia nggak balik, jawab Jaka lirih. Mak Rini menatap wajah Jaka cukup lama, lalu menghela napas panjang. Saya cuma ingin tahu anak saya kenapa sampai kayak gitu. Hening.
Tak ada yang bisa menjawab. Bahkan dokter yang memeriksa Darman pun hanya bilang kondisi fisiknya stabil, tapi mentalnya belum bisa dinilai. Sore itu, beberapa warga kembali datang menjenguk. Suasana rumah sakit menjadi ramai. Di luar, kabar soal perempuan misterius mulai menyebar lebih luas. Beberapa warga mulai membicarakan bahwa sosok itu bukan manusia. Ada yang bilang arwah, ada yang bilang siluman. Semua masih dugaan, tapi rasa takut mulai tumbuh. Di pos ronda, kursi kayu tampak kosong. Tak ada yang berani ronda malam itu. Bochan. Jaka menolak ketika diminta kembali berjaga. Saya belum tenang, Pak. Masih takut, katanya. Pak Darto memahami, ia pun tidak memaksa. Ia tahu kejadian ini belum selesai, dan belum ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi pada Darman. Semalam, Darman masih terbaring di ranjang rumah sakit. Matanya sesekali terbuka tapi kosong. Tak satu pun kalimat keluar dari mulutnya sejak ditemukan di atas pohon randu. Mak Rini duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan anaknya, sambil sesekali mengusap wajah Darman dengan handuk kecil. Beberapa warga yang datang menjenguk hanya bisa menatap iba. Tak tahu harus berkata apa. Jaka duduk di kursi sudut ruangan, diam tanpa suara. Ia masih memikirkan sosok perempuan yang dilihatnya malam itu. Bayangan rambut panjang dan kepala tertunduk itu terus muncul dalam pikirannya. Semakin ia mengingat, semakin jelas rasa tidak wajar yang ia rasakan waktu itu. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, hanya sosok diam dan dingin. Di luar rumah sakit, warga desa Karangjati mulai merasa tak tenang. Cerita tentang perempuan misterius makin sering dibicarakan. Apalagi setelah kejadian Warja dan Darman hanya berjarak beberapa malam. Pak Darto selaku kepala RT akhirnya menyarankan agar mereka meminta bantuan dari luar. Kalau cuma duga-duga terus, gak akan selesai. Katanya saat rapat kecil bersama Pak Sarnadi dan beberapa tokoh desa. Kita undang Ki Wiryo aja. Dulu, waktu ada yang kesurupan massal, dia yang bantu, sahut Pak Sarnadi. Kesepakatan dibuat. Ki Wiryo, dukun dari desa sebelah, diundang ke Karangjati. Ia datang menjelang sore, tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan matanya tajam seperti orang yang selalu mengawasi. Ia tak banyak bicara. Setelah dijelaskan lokasi Darman ditemukan, ia langsung meminta disiapkan tempat ritual di bawah pohon randu malam itu juga. Menjelang malam, suasana desa menjadi lebih sepi dari biasanya. Awan gelap menggantung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering beterbangan di halaman rumah. Warga diminta tidak keluar rumah hingga pagi. Beberapa orang membantu menyiapkan perlengkapan Ki Wiryo, tikar, dupa, kendi, dan sesajen. Ki Wiryo mulai menyiapkan ritual. Saat malam benar-benar gelap, ia duduk bersila di depan pohon randu. Mulutnya komat kamit. Asap dupa mengepul naik ke atas. Suara ringkihnya tenggelam dalam tiupan angin yang makin kencang. Suara aneh seperti bisikan pelan terdengar dari arah kebun. Beberapa warga yang menjaga dari kejauhan mulai gelisah, tapi tak ada yang berani mendekat. Sementara itu, di rumah Mak Rini, suasana juga tidak kalah tegang. Ia baru pulang dari rumah sakit sore tadi dan memilih menunggui rumah agar bisa kembali pagi-pagi. Malam itu ia duduk sendirian di ruang tamu, menyalakan lampu minyak karena listrik tiba-tiba padam sejak maghrib. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia memikirkan Darman. Terus-menerus, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Perlahan, tapi jelas tok. Tok, tok. Mak Rini menoleh ke arah pintu depan. Ia berdiri perlahan, menahan napas. Tidak biasanya ada tamu malam-malam. Begini, ia berjalan mendekat, membuka pintu perlahan. Seorang perempuan berdiri di depan, kepala tertunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ibu, saya Sulastri, teman Darman. Saya dengar dia sakit. Saya mau jenguk, ucap perempuan itu dengan suara pelan. Mak Rini terdiam. Ia belum pernah mendengar nama itu disebut oleh Darman. Tapi, wajah perempuan itu terlihat biasa saja. Pakaiannya juga rapi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan bahwa perempuan itu datang sendirian. Dari mana, Nduk? Dari desa sebelah. Dulu kenal Darman waktu di kota, jawab perempuan itu. Mak Rini masih ragu, tapi karena hari sudah larut, ia mengangguk kecil dan mempersilakan masuk. Ya sudah, masuk dulu. Tapi Darman belum bisa dijenguk sekarang. Dia masih dirawat. Sulastri masuk pelan dan duduk di kursi tamu. Ia tidak bicara, hanya diam dan menatap lurus ke arah lorong dalam rumah, tepat ke arah kamar Darman. Mata Mak Rini mengikuti arah pandangan tamunya. Kamu mau saya buatkan teh? Tanya Mak Rini, mencoba mencairkan suasana. Tidak usah, Bu. Saya hanya ingin lihat kamarnya sebentar. Loh,
Darman gak ada di rumah, masih di rumah sakit, jawab Mak Rini. Sulastri tetap diam, matanya tak beranjak dari arah kamar. Lalu tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan bunyi keras, seperti didorong angin besar. Mak Rini terkejut dan menoleh cepat. Lampu di ruang tengah bergetar, seperti akan padam. Ini, kenapa pintunya terbuka? Gumam Mak Rini. Ia beranjak dari kursi dan hendak menutup pintu kamar. Tapi tiba-tiba dadanya sesak, nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Sulastri masih duduk di kursi, tapi kini kepalanya sedikit mendongak. Senyum kecil terlihat di bibirnya. Darman harus tanggung jawab, ucap Sulastri pelan. Mak Rini tidak sempat menjawab. Tubuhnya ambruk di lantai. Napasnya habis, matanya tertutup. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Rumah itu kembali sunyi. Hanya angin dari luar yang masih bertiup kencang, menembus sela-sela jendela, membawa aroma basah dari kebun yang gelap. Mak Rini terbaring di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin ketika tetangganya Bu Sarti menemukannya pagi itu saat hendak mengantar makanan. Pintu rumah terbuka lebar. Lampu masih menyala meski matahari sudah tinggi. Tidak ada suara dari dalam. Bu Sarti memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Ia memberanikan diri masuk dan langsung berteriak saat melihat Mak Rini tak sadarkan diri di dekat pintu kamar. Beberapa warga berdatangan. Salah satu dari mereka memanggil Pak Darto dan Pak Sarnadi yang langsung datang ke lokasi. Setelah dibantu diberi minum, Mak Rini perlahan siuman. Nafasnya masih terengah. Ia tampak kebingungan, menatap sekeliling seperti belum sadar sepenuhnya. Pak Sarnadi berjongkok di sampingnya. Bu Rini, jenengan kenapa? Siapa yang masuk semalam? Tanya Pak Sarnadi. Mak Rini menggeleng pelan. Ada perempuan, katanya namanya Sulastri. Dia mau jenguk Darman. Habis itu, saya nggak ingat apa-apa. Sontak warga saling pandang. Beberapa dari mereka berlari ke kamar Darman. Ranjang kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Selimut terlipat rapi tapi dingin saat disentuh. Tidak ada tanda Darman keluar lewat pintu depan. Loh, anaknya di mana? Ucap salah satu warga. Jangan-jangan dibawa pergi, gumam yang lain dengan nada panik. Pak Darto segera memanggil Ki Wiryo yang masih tinggal di rumah warga dekat kebun. Saat tiba, Ki Wiryo langsung meminta disiapkan dupa dan kendi. Ia duduk di ruang tengah rumah Mak Rini, tepat di depan kamar Darman, dan mulai menyalakan dupa. Bau harum menyebar, namun hawa dalam ruangan justru terasa makin berat. Ki Wiryo memejamkan mata, lalu berkata pelan, anak itu dibawa kembali oleh arwah Sulastri. Dia belum selesai dengan Darman. Suasana rumah menjadi sunyi. Semua menunggu tanpa tahu harus berbuat apa. Ki Wiryo bangkit dan berjalan keluar rumah, menuju arah timur desa. Ia minta beberapa orang mengikuti. Langkahnya berhenti di tepi kebun, tak jauh dari pohon randu tempat Darman ditemukan sebelumnya. Di sana, tubuh Darman tergeletak lemas di bawah semak. Kakinya berdarah lagi, pakaiannya kotor, dan wajahnya pucat. Ia membuka mata perlahan saat disentuh. Darman, bangun nak. Ini Ki Wiryo. Kamu masih dengar suara saya? Bisik Ki Wiryo. Darman hanya mengangguk lemah. Ia tidak bicara, hanya memejamkan mata dan menggigit bibir. Tubuhnya gemetar. Ki Wiryo duduk di sampingnya, lalu berkata tegas, namun tenang. Saya tahu, kamu takut. Tapi kalau kamu terus diam, semuanya akan lebih buruk. Sekarang waktunya kamu cerita. Darman membuka mata perlahan, menatap Ki Wiryo. Tangannya mencengkeram rumput. Suaranya parau saat ia mulai bicara. Saya salah, Mbah. Saya khilaf. Apa yang kamu lakukan pada Sulastri? Tanya Ki Wiryo dengan suara datar. Darman menunduk dalam-dalam. Napasnya pendek. Ia seperti ragu untuk melanjutkan, tapi Ki Wiryo tidak berpaling. Saya perkosa dia. Mbah, di kebun. Waktu dia baru sampai desa, saya nggak sengaja. Saya takut dia teriak. Jadi saya cekik dia sampai diam. Beberapa warga langsung tertegun. Suara-suara pelan mulai muncul. Mak Rini yang ikut hadir langsung duduk lemas, menutupi wajahnya dengan tangan. Setelah itu, saya kubur dia di dekat pohon pisang. Di ujung kebun sana, saya gali tanah dengan tangan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Suara Darman makin pelan. Wajahnya penuh keringat dingin. Ia tak menoleh pada siapapun. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, syok mendengar pengakuan itu. Pak Sarnadi berdiri mematung. Pak Darto mendekat, menatap Darman dengan mata tajam. Kamu sadar apa yang kamu lakukan ini? Ucap Pak Darto. Suaranya menahan amarah. Saya takut, saya nggak berani ngaku. Saya pikir semuanya akan hilang. Lirih Darman. Mak Rini bangkit perlahan, menatap anaknya dari jauh. Wajahnya gemetar, napasnya berat. Ia berjalan pelan ke arah Darman,
lalu jatuh berlutut di hadapannya. "Kok bisa, Man? Kenapa kamu tega begitu? Anak siapa kamu ini?" Tangisnya pecah di tengah keheningan. Darman menangis, tapi tak ada satupun warga yang merasa iba. Semua hanya diam, mencoba menerima kenyataan. Suasana berubah jadi panas. Beberapa laki-laki sudah terlihat gelisah, tangan mengepal. "Kita nggak bisa diem aja, Pak RT," kata salah satu warga. "Dia harus bertanggung jawab. Ini bukan cuma salah, ini kejahatan," sambung yang lain. Pak Darto mencoba meredam emosi warga. Ia menoleh pada Ki Wiryo. "Kita bawa dia ke balai desa dulu. Jangan gegabah. Biar pihak berwajib yang urus Timpel Pek Sarnadi." Darman diam di tanah. Tubuhnya makin lemas. Tangannya menggenggam tanah keras. Kepalanya tertunduk. Mak Rini sudah tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap kosong, menahan malu dan kecewa. Siang itu, seluruh desa gempar. Kabar pengakuan Darman menyebar cepat. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang siap. Tapi semuanya kini harus menerima. Satu demi satu, warga mulai bubar. Beberapa tetap tinggal, menjaga agar Darman tidak kabur. Angin sore mulai berembus. Langit tampak suram, seperti ikut muram. Dan di dalam dada banyak orang, masih ada amarah dan rasa yang belum selesai. Tangis Mak Rini belum reda ketika suara ribut dari arah depan rumah mengagetkan semua orang. Beberapa warga yang masih berdiri di halaman menoleh hampir bersamaan. Suara langkah cepat terdengar dari arah jalan kecil, diikuti suara perempuan berteriak histeris. "Di mana Darman? Di mana anak keparat itu?" Semua orang menoleh. Sosok Nyi Inem datang dengan wajah merah. Rambutnya sebagian tergerai, nafasnya memburu. Ia mendorong orang-orang yang menghalangi dan langsung masuk ke pekarangan rumah Mak Rini. "Kemana dia? Mana Darman?" Pak Darto mencoba menghadang. "Bu Inem, tenang dulu, jangan asal masuk." Belum sempat kalimatnya selesai, Nyi Inem sudah melihat Darman duduk di teras, dikawal dua pemuda desa. Ia menerobos maju, menghampiri Darman dan langsung menampar pipinya keras. "Kurang ajar, itu keponakan saya, Darman! Kamu apakan Lastri? Hah?" Darman tertunduk, tak melawan. Tamparan kedua mendarat di pipi kirinya. Kali ini warga buru-buru menahan Nyi Inem yang sudah hendak menendang. "Sabar, Bu. Sabar dulu, kita sudah tahu semuanya. Darman juga sudah ngaku," ucap Pak Sarnadi sambil memegang lengan Nyi Inem. "Ngaku? Baru sekarang dia ngaku. Lastri datang ke sini atas ajakan saya. Saya minta dia pindah ke rumah saya karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Saya tunggu seharian waktu itu, tapi dia nggak pernah sampai." Suara Inem pecah jadi tangisan. Ia terduduk di lantai tanah depan teras. Beberapa ibu-ibu ikut menangis. Mak Rini sendiri hanya bisa diam. Wajahnya tertunduk, seperti tak sanggup melihat siapapun. "Bu, Darman sudah tunjukkan tempatnya tadi pagi," ucap Pak Darto dengan nada pelan. "Kami tinggal nunggu penggalian di kebun sana. Kalau Bu Inem kuat, ayo ikut. Siapa tahu bisa mengenali langsung." Setelah keributan mereda, beberapa laki-laki desa membawa cangkul dan alat gali ke kebun kosong di belakang rumah kosong yang sudah lama tak dihuni. Tempat itu sunyi, dekat deretan pohon pisang dan semak liar. Darman, yang masih dijaga, diminta menunjukkan lokasi tepatnya di situ. "Di bawah pohon pisang ketiga," katanya pelan. "Galian dimulai. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum cangkul mengenai sesuatu yang bukan tanah." Bau busuk perlahan menyebar. Salah satu penggali segera mundur sambil menutup hidung. "Ketemu. Ini ada baju, kain putih," ucapnya, gemetar. Pak Darto meminta semua warga mundur. Wajah-wajah tegang menatap ke arah lubang yang makin terbuka. Setelah digali sedikit lebih dalam, terlihat sosok tubuh yang sudah membusuk. Masih memakai pakaian utuh, meski sudah kotor dan usang. Rambut panjang masih terurai di tanah basah. "Ya Allah," bisik Nyi Inem yang sejak tadi berdiri di pinggir. Maju perlahan, memandangi mayat yang mulai diangkat pelan-pelan. Tangisnya pecah lagi saat melihat tahi lalat kecil di bawah bibir korban. "Itu Lastri, itu keponakan saya. Itu Lastri," katanya sambil jatuh terduduk. Pak Darto mengangguk ke arah warga yang mengerti maksudnya. Mayat Sulastri dibungkus hati-hati, kemudian dibawa ke balai desa untuk menunggu proses lebih lanjut. Suasana mencekam, tidak ada yang bicara. Darman dibawa berdiri. Dua pemuda memegangi lengannya. Ia tak melawan, hanya menunduk dan sesekali menarik napas berat. Mak Rini menghampirinya pelan, menatap wajah anaknya untuk waktu yang lama. "Saya nggak tahu harus bilang, Pia, tapi saya nggak bisa bela kamu, Man," ucapnya pelan sebelum membalikkan badan dan menjauh.
Beberapa jam kemudian, polisi datang dari Polsek Kecamatan setelah mendapat laporan. Darman langsung dibawa masuk ke mobil dinas. Tidak ada perlawanan. Warga hanya berdiri di pinggir jalan, menatap kepergian anak muda itu yang telah membuat gempar satu desa. "Pak Darto, gimana nanti prosesnya?" tanya salah satu warga. "Biar hukum yang urus, kita sudah cukup dapat luka dari semua ini," jawab Pak Darto pelan. Mayat Sulastri dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Pak Sarnadi mengatur agar pemakaman dilakukan segera setelah proses selesai. Sementara itu, Nyi Inem hanya duduk di depan rumah, menatap jalanan kosong, matanya sembab, tubuhnya lemas. Angin sore kembali bertiup melewati kebun dan rumah-rumah warga. Sunyi, tapi tidak tenang. Masih banyak yang belum selesai, dan tidak semua orang bisa langsung kembali seperti semula. Langkah kaki para warga yang mengantar jenazah Sulastri ke pemakaman masih terekam jelas di benak semua orang. Prosesi dilakukan cepat. Setelah itu, satu persatu warga kembali ke rumah, masing-masing dengan wajah muram. Sementara itu, Darman resmi dibawa ke kantor polisi dan langsung ditahan. Selama proses pemeriksaan, ia hanya menjawab seperlunya, seringkali dengan pandangan kosong. Tak ada pembelaan, tak ada permohonan maaf. Seolah tubuhnya hadir, tapi jiwanya tidak lagi tinggal di sana. Hari pertama di ruang tahanan, Darman masih bisa tidur meski wajahnya tetap muram. Tapi mulai malam kedua, suara teriakannya membangunkan para tahanan lain. "Jangan dekati aku! Pergi! Jangan sentuh aku!" teriaknya sambil menghantam dinding. Petugas lapas yang berjaga malam itu bergegas. Mereka menemukan Darman duduk meringkuk di sudut sel. Tubuhnya berkeringat dan napasnya memburu. Saat ditanya, ia hanya menunjuk ke pojok sel dan berteriak lagi, "Dia di sana! Dia di sana!" "Siapa yang kamu maksud?" tanya petugas sambil menyorotkan senter. "Lastri. Dia nggak pergi. Dia lihat aku. Dia bisik-bisik tiap malam." Petugas itu diam. Ia hanya melaporkan kejadian ke kepala jaga. Malam-malam berikutnya, teriakan itu makin sering. Tahanan lain mulai mengeluh. Ada yang bilang suara isak tangis perempuan kadang terdengar dari dalam sel Darman. Bahkan beberapa napi mengatakan bau amis sering muncul tanpa sebab. Pada malam keempat, Darman ditemukan berlumuran darah. Ia melukai lengannya dengan serpihan logam dari sisi ranjang. Ia tidak pingsan, tapi terus tertawa dan menangis bersamaan. Petugas langsung membawa Darman ke klinik lapas dan menyimpulkan ia tidak bisa ditahan di sel biasa. Setelah berkonsultasi dengan dokter, akhirnya Darman dipindahkan ke rumah sakit jiwa di kota kecamatan. Di ruang perawatan jiwa, Darman ditempatkan dalam kamar pengawasan. Selama beberapa hari pertama, ia tampak tenang. Tapi para perawat melihat perubahan yang cepat. Matanya selalu gelisah, tubuhnya makin kurus. Meski diberi makan cukup, ia terus bergumam seperti orang berbicara sendiri. "Dia berdiri di jendela," ucap Darman pada perawat. "Siapa yang berdiri?" tanya perawat sambil mencatat. "Lastri. Dia pakai baju waktu itu." "Yang sama." Dia diam, tapi matanya nggak lepas dari aku. Perawat itu menoleh ke jendela. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengangguk pelan dan meninggalkan ruangan. Tapi setiap kali Darman ditinggal sendirian, ia kembali menangis. Kadang menjerit, kadang tertawa seperti orang kehilangan kendali. Malam-malam, di rumah sakit jiwa berubah jadi tidak biasa. Beberapa perawat mulai mendengar suara perempuan menyanyi pelan dari lorong. Kadang lampu mati tiba-tiba di depan kamar Darman. Bahkan ada satu perawat yang mengaku melihat bayangan, rambut panjang di balik tirai kamar pasien itu. "Ini bukan halusinasi pasien lagi. Ada sesuatu yang ikut masuk ke sini," ucap salah satu petugas malam. Sementara itu, kondisi fisik Darman makin mengkhawatirkan. Tubuhnya tampak seperti tulang berbungkus kulit. Lingkar matanya hitam pekat. Ia sulit tidur, sering terbangun tiba-tiba sambil mencakar wajah sendiri. Dokter mulai kesulitan mengendalikan keadaannya. Pada suatu malam, suara teriakan paling keras terdengar dari kamar Darman. Beberapa perawat berlari mendekat. Mereka melihat Darman menekan tubuhnya ke sudut tembok. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia menunjuk ke ranjang. Dia duduk di situ. Darahnya netes, mukanya busuk. "Aku nggak bisa napas. Aku minta maaf. Aku minta maaf." Mereka mendekat, mencoba menenangkannya, tapi Darman tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. 3 kali, sampai berdarah. Ia terkapar, tapi tidak pingsan. Ia menangis sambil menggigit bibir, lalu bergumam berulang-ulang, "Aku bunuh dia. Aku kubur dia. Dia lihat aku. Dia nggak mau pergi." Setelah kejadian itu, Darman ditempatkan di ruang yang lebih tertutup.
Tapi suara-suara itu tetap muncul. Kadang Darman hanya menangis tanpa henti. Kadang ia berteriak menyebut nama Sulastri berkali-kali, seperti ingin memohon ampun. Tapi tak ada yang bisa menjawab permohonannya setiap malam. Kamar itu menjadi pusat suara tak tenang. Perawat yang menjaga mulai meminta digilir karena tidak tahan. Beberapa bahkan mengundurkan diri lebih cepat. Tidak ada yang bisa menyentuh ketenangan Darman. Tidak juga obat-obatan. Tidak juga kote-kota. Hingga hari-hari berlalu dalam sepi yang menusuk. Darman tetap hidup, tapi tidak lagi utuh. Tubuhnya makin rusak, pikirannya makin hancur. Dan yang menemaninya setiap malam, hanya wajah yang selalu muncul di ujung ranjang. Wajah yang penuh darah, wajah yang tidak memejamkan mata. Darman meninggal di rumah sakit jiwa 2 hari lalu. Warga menggelar pengajian singkat sebagai bentuk permohonan maaf dan harapan agar semuanya benar-benar berakhir. Jenazah Darman dikuburkan di pemakaman desa bagian selatan, tidak jauh dari kebun tempat Sulastri dulu ditemukan. Tidak banyak yang hadir, hanya beberapa perangkat desa, Pak Darto dan Mak Rini yang datang dengan wajah kosong. Ia tidak menangis. Sejak pengakuan anaknya, air matanya sudah kering. Warga berharap semua yang berkaitan dengan Darman dan arwah Sulastri telah selesai. Tapi malam itu, giliran ronda jatuh pada Warja dan Jaka. Mereka berdua sebelumnya sudah mengajukan diri untuk tetap ronda. Sebagai bentuk tanggung jawab, meski ragu, Pak Darto menyetujui. Mungkin ronda bisa bantu ngembaliin rasa aman, ujar Pak Darto siang itu. Menjelang malam, Warja dan Jaka berkumpul di pos ronda dekat balai desa. Warja membawa senter dan tongkat kayu. Jaka membawa termos kopi dan 2 gelas plastik. Mereka diam cukup lama sebelum akhirnya mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah timur desa. Tak sangka semuanya jadi sepanjang ini. Jak, gumam Warja sambil mengamati jalan depan. Saya juga nggak habis pikir, Pak. Padahal awalnya cuma suara langkah perempuan, jawab Jaka pelan. Mereka melewati kebun bambu, lalu jalan tanah yang basah karena gerimis sore tadi. Udara malam itu cukup dingin. Langkah mereka lambat, nyaris tanpa suara. Di kejauhan, suara serangga masih terdengar. Jaka memegang erat senter. Sesekali mengarahkannya ke semak-semak. Pak, kita nggak usah ke arah pohon randu ya, Luwej. Barat aja, usul Jaka. Nggak usah takut. Ronda aja, jawab Warja. Mencoba tenang meski wajahnya tegang. Saat mereka mendekati persimpangan kebun, langkah Jaka terhenti. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Warja berhenti juga. Dengar, iktiga, bisik Jaka. Warja mengangguk pelan, suara langkah. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Datangnya dari arah kebun sebelah kiri. Siapa itu? Teriak Warja ke arah semak. Suaranya sedikit gemetar, tak ada jawaban. Tapi suara langkah berhenti. Jaka menyorotkan senter ke arah semak, kosong. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang mereka. Mereka berbalik bersamaan. Di tengah jalan tanah, berdiri seorang perempuan. Rambut panjang, kepala tertunduk. Pakaiannya lusuh, tidak bergerak, tidak bicara. Warja mematung, kakinya terasa berat. Matanya membelalak, nafasnya makin cepat. Gus, itu dia, bisiknya. Jaka mundur 2 langkah. Matanya tak lepas dari sosok itu. Pak, kita pulang aja. Sekarang juga, ucapnya pelan. Perempuan itu melangkah 1 kali ke depan. Jaka langsung berbalik dan lari terbirit-birit tanpa menoleh. Warja tetap berdiri di tempat tubuhnya kaku. Perempuan itu semakin mendekat, langkahnya pelan. Tolong, antar saya ke kebun, ucap perempuan itu pelan. Tapi jelas terdengar di telinga Warja. Warja tak mampu menjawab, suaranya hilang. Tubuhnya ambruk pelan, pandangannya gelap. Pingsan di tempat. Pagi harinya, beberapa warga menemukan Warja terbaring. Di tengah jalan, pakaiannya basah. Senter masih menyala di tangannya. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Warga segera membawanya ke rumahnya. Saat sadar, ia hanya mengulang 1 kalimat. Dia minta diantar ke kebun. Dia minta diantar ke kebun. Warga kembali resah. Mereka berkumpul di rumah Pak Darto malam harinya. Suasana pertemuan tegang. Beberapa warga mendesak agar ronda malam dihentikan. Udah cukup korban, Darman udah mati. Tapi yang itu belum selesai, ucap salah satu warga. Iya, saya setuju. Kita nggak bisa biarin orang ronda terus ketemu hal aneh, tambah yang lain. Terus kita diam aja, nggak jaga desa. Tanya yang lain dengan nada bingung. Pak Sarnadi menenangkan, kita nggak sepenuhnya diam. Tapi kita juga nggak bisa biarkan warga terus dihantui. Akhirnya Pak Darto menyimpulkan, untuk sementara kegiatan ronda malam kita hentikan dulu. Kita mulai selamatan seminggu sekali,
kita doa bareng-bareng, minta yang ganggu itu pergi. Warga mengangguk. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang berani bersuara lebih. Semua merasa keputusan itu lebih aman. Namun di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa malam di desa ini belum sepenuhnya tenang. Masih ada suara yang sesekali terdengar dari arah kebun. Masih ada dingin yang datang dari jalan setapak. Dan masih ada nama yang tidak ingin dilupakan. Suasana rumah Pak Darto masih terasa berat meskipun keputusan sudah disepakati malam itu. Tidak akan ada lagi ronda malam. Semua warga sepakat untuk memulai selamatan setiap malam Jumat. Memanjatkan doa bagi arwah Sulastri agar tidak lagi berkeliaran. Malam itu, setelah semua pulang, Warja duduk sendirian di pos ronda yang kosong. Senter kecilnya masih ia bawa, diletakkan di atas meja, tidak lagi menyala. Di depan matanya, bayangan perempuan itu masih menari-neri, menyatu dengan hembusan angin. Dari arah kebun, 2 hari kemudian, selamatan pertama diadakan. Warga berkumpul di balai desa, karpet digelar, tumpeng diletakkan di tengah, dan kemenyan dibakar perlahan. Ki Wiryo duduk paling depan, memimpin doa. Tak ada musik. Tak ada tawa, semua kepala tertunduk, mulut komat kamit dalam hati. Suara mendesis lembut dari sela jendela, seolah ikut menyimak. Semoga arwahnya diterima di sisi Nia dan diberi ketenangan di alam sana. Ucap Ki Wiryo pelan, diikuti amiin lirih dari semua yang hadir. Jaka duduk di belakang. Di sampingnya, Warja masih memegang tongkat ronda, seperti kebiasaan lama yang belum bisa ia lepas. Sesekali mereka saling pandang lalu menandok. Tidak ada yang bicara sepanjang acara. Tidak juga setelah bubar. Semua pulang pelen-pelen, satu demi satu, tanpa saling pamit. Tapi malam itu, tidak ada suara aneh. Tidak ada angin keras. Tidak ada langkah perempuan dari arah kebun. Minggu berikutnya, selamatan kembali diadakan. Lalu minggu selanjutnya, dan begitu terus. Warga mulai terbiasa, dan lambat laun, ketakutan mereka tidak lagi menguasai malam. Tidak ada lagi ronda, tapi juga tidak ada lagi jeritan atau pingsan mendadak. Rumah Mak Rini tetap sepi, namun ia kini mulai membuka pintu depan, membersihkan halaman, dan kadang menyapa orang yang lewat. Ia tidak banyak bicara, tapi senyumnya tidak lagi kosong seperti dulu. Nyi Inem suatu pagi datang ke rumah Mak Rini, membawa rantang berisi makanan. Keduanya duduk di teras, diam cukup lama. Mak Rini membuka tutup rantang perlahan, lalu mencium aroma sayur bening di dalamnya. Ia mengangguk pelan, lalu menatap wajah Nyi Inem saja, juga Ibu. Bu Inem, tapi saya nggak bisa jagain anak saya, ucapnya pelan. Nyi Inem menatapnya, matanya basah, tapi ia menggeleng. Bukan salah jenengan, anak itu jalan hidupnya dipilih sendiri. Lastri juga nggak cerita banyak soal Darman waktu itu. Mereka tak bicara lagi setelah itu, tapi duduk bersama cukup menunjukkan bahwa luka mereka sudah tidak lagi bernanah. Mereka tahu luka itu akan tinggal selamanya, tapi setidaknya tidak lagi dibiarkan terbuka. Sementara itu, warga mulai kembali pada kebiasaan lama. Pagi ke sawah, siang di kebun, malam di rumah. Jalanan desa tetap sunyi saat malam tiba. Tapi bukan karena ketakutan, lebih karena kehotiation yang kini jadi bagian dari kehidupan. Anak-anak sudah mulai main ke lapangan, dan suara kentongan hanya dipukul tiap sore sebagai tanda waktu, bukan tanda bahaya. Beberapa bulan berlalu, di balai desa, cerita tentang Sulastri masih sesekali muncul, tapi tidak lagi diiringi bisik-bisik. Warga mulai menyebutnya sebagai orang ayu, karena setiap orang yang pernah bertemu dengannya selalu mengatakan ia muncul sebagai perempuan cantik. Sebelum berubah menyeramkan, cerita itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi lebih sebagai pengingat bahwa segala yang salah tidak akan hilang begitu saja tanpa tanggung jawab. Suatu sore, Jaka duduk bersama Pak Sarnadi di tangga depan musola. Mereka mengamati jalanan yang mulai redup diterpa sinar matahari sore. Masih suka kepikiran, Pak? Tanya Jaka. Pak Sarnadi mengangguk pelan. Iya, tapi bukan takutnya yang kepikir, lebih ke rasa malu. Malu? Iya, karena kita semua waktu itu cuma bisa lihat, diam, nggak ada yang bener-bener tahu Darman kayak apa, padahal kita serumah desa. Jaka terdiam. Ia menggenggam botol air mineral yang ia bawa, lalu berkata pelan, mungkin itu sebabnya kita harus terus doa, Pak, supaya yang datang setelah kita gak ulangi kesalahan yang sama. Pak Sarnadi tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Jaka pelan. Malam itu, suara kentongan tidak berbunyi. Tapi suasana desa tetap hangat. Angin dari arah kebun berembus pelan, membawa bau rumput basah dan tanah lembab. Di kejauhan, lampu-lampu rumah menyala seperti biasa. Dan dari musala, suara azan maghrib perlahan memecah keheningan desa yang dulu pernah dicekam teror.
Warja duduk di beranda rumahnya, memandang langit. Ia menutup matanya sejenak, menghela napas panjang, lalu berkata, lirih kepada dirinya sendiri, kalau memang sudah selesai, semoga nggak ada yang perlu ngulang. Ia berdiri, mematikan lampu teras, dan masuk ke dalam rumah. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Di balik setiap cerita, ada kenyataan yang kadang tak kita sadari, bahwa yang gaib bukan selalu soal makhluk tapi bisa juga tentang hati manusia yang gelap. Jangan lelah berpikir, jangan lupa merasa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dan ingat, kadang yang paling menakutkan bukan yang tampak, tapi yang tersembunyi di balik diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.